Oke. Halo teman-teman semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel aku. Nah, ini nih antusiasnya banyak banget nih ketika aku ngupload tentang masalah jin dan dengan si Katak. Dan bisa dibilang itu kita kayak nobar bersama nggak sih gitu lah. Nobar bersama nobar nobar nonton si Katak dan si Jindan. Nah, ini ada kelanjutannya lagi nih. Ya mudah-mudahan dari kalian semua berpartisipasi lah dalam channel ini dan kita bakal seru-seruan untuk nontonnya. Dan ini ada lagi nih, katanya mereka adu ilmu, eksklusif ngadu ilmu. Nah, ini di sini aku langsung nonton dari 8 menit ke atas karena kita tahulah video yang namanya dari awal sampai pertengahan itu hanya cuma obrolan-obrolan dari video sebelumnya gitu yang udah kita tahu. Nah, ini kita langsung ambil dari yang tengahnya. Yang tadi yang pertama dari 8 menit pertama itu udah aku tonton dan videonya seperti apa gitu kan. Ya, antusias kalian tuh nonton video aku juga gede lah, terima kasih gitu ya. Sebelum mulai video ini ya kalian tolonglah subscribe lah dulu, subscribe, dan kalian tuh nontonnya sampai habis gitu, dan video-video aku yang lainnya kalian tonton juga gitu loh, oke? Nah, langsunglah kita tonton videonya and enjoy this video and let's go. Pengen banget ranking ya kan, pengen banget ranking. Kalau kata guru, udah deh, nanti puasa aja Senin Kamis. Kalau puasa Senin Kamis itu sunnah Rasul. Bisa sebut iya, bisa sebut tidak. Setelah ada itu mah. Ada yang orang menyebut iya, ada yang menyebut tidak. Kalau saya pribadi saya gabungin mau iya mau tidak, setelah berbeda-beda pendapat orang tuh kan. Haknya masing-masing ya kan. Tapi lu pernah ngobatin orang? Sering? Sering. Ada nggak hal terberat yang pernah lu alamin? Pernah hal yang terberat ya. Lagi ngerukia orang nih. Tiba-tiba lampu dor pecah. Pernah sekali doang tuh pernah. Dan kedua lagi pernah lagi ngobatin orang di Banjar. Gue pernah lagi di masjid. Cuman yang teriakan di sebelah. Gimana ya mau ngomongnya pas lagi ngerukia katanya mengobatin orang, lampunya meledak. Ya mungkin harusnya ketinggian gitu, ya kan? Ya nggak sih, di tempat kalian pasti pernah lah orang-orang harus ketinggian meledak lampunya dor gitu ya. Kalau masalah hantunya mecahin lampu bola mah ngeri banget. Kayaknya kagak lah, itu mah ada di film di Suzuna apa tuh film hantu yang sebelumnya, nggak tahu lah ya, apa namanya, Suzuna apa lah ya. Nggak tahu aku, lupa. Kalau lampu yang meledak nggak sih? Sebelah rumah. Nah itu live itu Bang Haji itu. Itu live itu Bang Haji. Nggak ada settingan. Saya pribadi ikut ke Bang Haji duluan sih, belum pernah ngeliat videonya apa di setting atau di apa edit karena apa beliau kurang ngerti juga. Apalagi timnya tuh kurang ngerti juga. Pakai HP doang editin kan. Tapi sekarang masih berterus sama Pak Firdaus nggak sih? Katanya Firdaus sempat ngubungin lu buat minta maaf, benar? Saya kan dikeluarin tuh sama Bang Haji. Dengan dikeluarin dari apa namanya? Sorry, aku lagi beliau. pilek lah, lagi nggak enak Keluarga badan besar juga Bang gitu. Haji Ridwan dikeluarin. Nah, nggak lama itu Bang Haji nelpon kan. Intinya udah dah, gini dah. Intinya Bib, intinya Afwan, intinya. Tadi itu nelpon aneh, minta maaf, bilang Bib Jindan, salam dari saya, minta maaf. Tapi gimana tanggapan lu memanfaatkan Firdaus untuk mendapatkan ketenaran? Gue memanfaatkan Firdaus untuk buat- ketenaran. Waduh, gue pribadi Pendapat ya. lu gimana? Iya. Gue pribadi sih, gue kagak. Tadi gue pengen maju sendiri. Tapi nih ya, pokoknya itu cuman beda 2 hari pokoknya. Tadi itu sebelum kalau Firdaus nggak datang nih, untung datang dia kan. Kalau nggak datang gue pengen bergerak sendiri. Demi Allah, pengen gerak sendiri gue. Pengen sendiri gue pribadi. Buat nyelesain. Buat nyasain gue sendiri. Bukan gue samperin rumahnya tuh sendiri. Udah damai. Berisik nih Indonesia goncang begini gara-gara begini udah. Tapi menurut lu bakalan tetap viral nggak sih tanpa adanya dia? Insya Allah. Karena apa? Allah itu ngasih kita cobaan tuh pasti dengan sebuah solusi. Begitupun manusia menciptakan gembok pasti dengan sebuah kunci. Jadi maksud gue begitu. Nggak, gini loh, dia kan viral dari Firdaus tersebut gitu ya. Nah, terus dia membawa-bawa juga bahwasanya ya ada rezeki atau apalah gitu kan ya. Tapi kan dia di sini viralnya juga yang kita tahu lah ya. Ya kita nganggap ini hal yang lucu aja gitu, kayak oh ini lawakan semata atau hiburan semata gitu kan, yang mau viral atau gimana. Tapi kan dia kan sebelumnya kayak ngapain dukun atau apa gitu kan, yang sama Marcel sama siapa kebalin itu gitu loh.
ya melalui Firdaus juga kan gitu. Kalau bergerak sendiri banyak loh kayaknya di sosial media, kayak di TikTok atau di mana-mana yang kalian lihat mereka menantang-nantang nih, tapi ya nggak digubris sama Marcel atau sama siapapun itu gitu. Karena apa? Ya si Firdaus ini mungkin udah seduluan naik dianya gitu kan, udah terjun ke hal itu dan masuk ke dunia si Marcel gitu kan. Nah dia masuknya jadi gampang gitu loh. Kecuali kalau gerak sendiri kita melawan, kadang nggak diopeni sama pihak-pihak yang kayak si Marcel atau sama pihak-pihak TV atau artis itu, kayaknya susah deh kalau nyari sensasi kayak gitu. Bener nggak kalau kita bergerak sendiri? Tapi kalau udah ada orang di atas sebelumnya, terus kita masuk, itu lebih gampang nggak sih? Iya nggak? Coba. Gini ya artinya itu, gue viral ya bukan karena seseorang atau bukan karena apa, udah jalannya begitu, Allah udah nakdirin seperti itu, ya kan, udah jalanin aja. Kalau tuh cocok kita jalanin, kalau enggak buat apa. Tapi rencana lo ke depannya apa nih? Masih mau ngebongkar triknya Marcel apa? Oh, gue pribadi gue tidak ada untuk membongkar trik-triknya Marcel. Cuma gue pribadi berpesan ketika kita memvonis seseorang itu menggunakan kata oknum, oknum dukun, oknum si itu. Oh, udah dah, bukan gunakan kata oknum dah. Jangan apa, jangan kita bicara tuh dukun itu kalau nggak tipu, cabul nih. Udah gunain kata oknum. Berapa persen sih dukun cabul? Berapa persen sih dukun tipu? Tapi gue jujur ya, kalau gue tuh gue punya guru. Adalah beberapa. Tapi ya gue diem aja. Iya, kalau gue diem aja karena mereka juga orang tuh bakal ngerasain mana yang benar mana yang enggak gitu. Kalau gue Tadi sih gue juga begitu, cuman ini pusing kepala. Udah ini lapor ini, lapor ini, lapor ini. Tadi gue independen sendiri, gue tadinya tuh. Sendiri, tadi pengen gue samperin sendiri, asli tadinya tuh, tadinya. lu pengen samperin masalah Sendiri gue tadinya, cuman Bang Haji tahu sifat gue sih ya. Udah lebih, ente diem aja, ente kan punya Harim, punya Walat ya. Harim itu istri, Walat tuh anak. Udah diem aja ente. Udah mikir lagi. Tibalah suatu saat itu gue diam, tapi dalam hati gue pengen bergerak sendiri. Datanglah Pak Firdaus, itu untungnya ada beliau tuh, itulah yang nyelamatin itu. Kalau enggak gue sendiri bang, asli. Tapi untuk sekarang ini tujuan lu tuh masuk media apa nih? Kan udah nggak mau permasalahan Marcel, ada masalah lain lagi kayak yang pengen lu klarifikasi apa gimana gitu? Gue sih Marcel ya, buat Marcel masuk begini dah. Udahlah, tidak usah ada kata apanya perselisihan atau permusuhan atau seperti apa. Udahlah, kita ini namanya umat Islam ya kan, saling memaafkan ya kan, kita berangkul ya kan, sama umat Muslim jangan saling menjatuhkan ya kan. Oke, sini aku potong dulu. Marcel. Marcel itu bisa kita bilang ya, dia nggak saling menjatuhkan atau saling apa ya yang dikatakan sama Jindan. Dia benar. Kenapa? Dia membongkar kejelekan-kejelekan yang sebelumnya dilakukan sama pihak dukun-dukun dan yang lain yang mengatasnamakan kayak agama atau bawa-bawa ayat untuk menyembuhkan orang lain. Tapi sebenarnya itu dibalik itu ada trik. Ya kita namanya dia membongkar gitu kan. Dan ketika dia mungkin dibenci sama orang, kita di bumi ini kita berbuat benar aja itu masih bisa dibilang salah gitu. Nabi Muhammad aja gitu loh yang seistimewa itu aja masih ada umat manusia yang benci sama beliau. Bagaimana dengan kita atau si Marcel yang hanya seorang ya manusia biasa gitu loh, yang dia membuka atau membongkar apa yang kesalahan-kesalahan atau keburukan kejelekan itu dibongkar sama dia. Ya itu termasuk dia berdiri di atas dunia, hidup di atas dunia itu untuk berdakwah gitu loh. Termasuk dia untuk memberitahu atau memberi edukasi sama masyarakat bahwasannya hal ini nggak baik, hal ini ada jeleknya hal ini. Tapi kan dia membongkar yang jelek-jeleknya saja gitu. Tidak yang hal-hal yang emang dianggap sama dia trik atau apa. Dia tidak membongkar itu gitu loh. Tapi yang dianggap sama dia kayak udah menyengsarakan rakyat atau gimana ya? Atau gimana ngomongnya? Kayak udah menyengsarakan lah ya. Kayak menyengsarakan rakyat atau masyarakat atau gimana ya, makanya dia berani untuk membongkar hal tersebut dan itu baik kan. Nah kalian semua pasti ya Marcel itu keren gitu. Jadi dia tuh maaf ya Jindan, dia tuh bukan salah atau kayak menjelekkan atau menjatuhkannya, bukan. Itu salah besar sih.
Nah, oke, niat Marcel, niat ibadah, membongkar trik begini-begini. Kalau gue pribadi sih pendapat yang nama ibadah tuh nggak usah ditonjolin. Karena itu mubazir sebenarnya. Gue nggak ngebela dukun, maaf sekali lagi. Gue membela di mana gue punya guru. Guru gue pribadi, gue belajar sama beliau al-hikmah, nggak dukun atau apa. Kan gue, lu tanya guru gue apaan? Gue belajar al-hikmah sama beliau dan gue belajar kitab dan sholawat. Itu saja. Lainnya gue nggak ikut-ikutin, itu aja. Nggak, gue pribadi kan gue udah bilang, gue tidak membela dukun, cuman gue membela di mana gue memiliki guru dan memiliki orang tua nih. Jadi kan, aduh gimana ya saya pribadi, udahlah. Masalahnya maksudnya tutup, yuk kita damai, kita merangkul, udah nggak usah saling menjatuhkan, saling ini, saling udahlah. Nah, gue mau minta deh gini, tapi lu bisa ngebongkar-bongkar kayak trik-trik dukun gitu? Gue tidak mau, tidak mau dan gue juga tidak bisa membongkar apalagi. Emang gue tahu rahasia apaan gitu. Gue belajar tuh yang real aja bang. Contoh nih, contoh kata orang ada keris terbang ini gue aja belum lihat, begitu kan? Jadi gue pengen ngebongkar gimana ya kan? Gue prinsip gue nih ya sekarang nih ya, memang gue udah ditekanin dulu tidak boleh saling menjatuhkan ya, apalagi tentang apanya di Islam itu tidak boleh saling menjatuhkan. Terus adat budaya kita nih ya, harus kita jaga buat anak cucu kita ya kan. Jadi kalau saya pribadi sih saya tidak mau menjatuhkan orang, ini trik, ini trik, ini trik. Masa bodoh, dosa-dosa lu kan dosa gue, bener nggak? Ya kan? Ya, tapi kan kita kalau namanya kesalahan keburukan ya kalau kita diamin aja kita sama aja dengan mereka kan, salah juga. Sedikit gitu, kayak nunjukin sesuatu gitu, kayak Sesuatu apaan? apa ya, baal apa sih enaknya, TikTok lah. Cuman nama jarum aja ditarusin jarum pentul kecil gitu. Gue kagak bisa bang, jarum kasur, gue tiba jarum kasur belum gue pelajari. Cuman kalau air keras gitu Belum sama sekali. Masih nunggu-nunggu nggak sih adu Gua ilmunya di yang mana? bisa yang tidak, itu gue. Contoh nih ya, bicara, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Terus terang bang, terus terang, yuk, sama Ani yuk. Ngapain Beb? Udah nanti sama Ani pengen ngomong nanti. Wah udah tuh, udah gemeteran udah gemeteran dah, udah parno aja mau ngomong apa itu. Nah, ente bisa apaan ente nih? Beb, Ani bisa mukul langsung pingsan orang. Ani nggak berguna itu bagi Ani. Nggak usah nyari keributan. Tapi ketika itu orang kita samperin, malah tuh orang ngasih duit, ngasih rokok, tuh baru ilmu mantep. gitu. Kalau dipukul pingsan, gawat udah itu. Tapi kita nih, ketika kita pengen dipukul sama orang, kita samperin tuh orang. Lo kemarin pengen mukul gue? Malah ngasih duit, ngasih rokok, tuh itu baru mantep. Gitu. Nggak perlu, udah capek banget, memang bergerak-gerak udah capek dah. Soalnya kalau gue kurang paham yang gitu-gitu kalau gue. Nah, gue Paham, percaya ada kan? serius. Ini terakhir nih closing nih, lu mau ngasih pesan apa ke para dukun-dukun di luar sana dan Pak Firdaus gitu? Ada nggak pesan dari lu buat mereka? Gue sih pesan gue cuman satu sih, janganlah menyamain gue itu dengan dukun. Gue pribadi gue sudah bicara kan, gue ini bukan dukun. Contoh lah, gue ngobatin orang ya kan. Oke, setelah dia itu mau nyebut dia dukun atau apa ya kan, karena gue nih cuma ngobatin orang cuma untuk membantu saja ya kan. Dan gue pribadi nama gue nih jelek ketika gue dicantumin sama media sama apa dukun. Jadi satu keluarga malah satu kampung pada shock semua. Begitu. Jadi tidak adalah apa namanya kata-kata dukun lah, masa ente jamaah ente ngomong dukun begini ini, tidak adalah. Jadi kenapa saya mundur dari ini? Satu, pekerjaan saya lagi terancam. Keduanya, ini kemarin saya udah ke Palembang ya kan, alhamdulillah saya bujuk-bujuk, alhamdulillah udah mau makan. Cuma berpesan satu, nggak usah lagi apa ente di media-media dukun-dukun begini, udah nggak usah. Saya bicara langsung ke dimana saya memiliki guru, saya bicara langsung, bang, saya udah dari awal ngomongin saya bukan dukun. Iya Beb, tapi kok saya di media dukun, nih lihat kaki aneh gini ini. Oh Beb, maafin aneh Beb, Ani juga nggak tahu, karena Ani juga udah bicara kan, Habib Jinani cuma membela di mana beliau punya guru. Ya cuman nasi udah jadi bubur ya kan, sudahlah. Kalau saya pribadi jalanin aja. Udah, itu ya. Nah, thank you, makasih banyak Jindan. Oke. Ya
dia masih berpihak ke dukun dan apa ya lah ya kan, nggak tahu lah kenapa ya. Tapi yang jelas kayak ini yang kau ambil dari kesimpulan ya, dia mengatakan tadi si Marcel, dia pesan untuk si Marcel, dia bilang kayak ya nggak usah lagi kayak apa namanya, kayak yang bongkar trik kayak apa ya, biarin lah urusan mereka gitu atau gimana ya. Menurut aku sih salah sih dari kata-kata dia kayak gitu, menurut aku ya, nggak tahu kalian semuanya gitu ya. Karena ya kita ya di hidup ini ya kayak yang namanya yang salah pasti kita kasih tahu gitu kan, bahwasannya itu salah gitu loh. Selama kita menutupi kesalahan tersebut ya kita sama aja dengan mereka yang menutupi kesalahan tersebut, sama seperti mereka yang melakukan, iya nggak ya, itu menurut aku gitu. Tapi kalau kita membongkar kesalahan tersebut, kita memberitahu kepada masyarakat bahwasannya itu salah, itu yang dinamakan kayak pahlawan sejati yang ada di bumi gitu loh. Dia itu Ultraman sebenarnya gitu. Nah, jadi ya gimana yang mereka gitu loh, yang mereka ini gitu yang selalu aduh gimana ya, masih aja dibela gitu loh kan. Gerem sendiri gitu loh. Tapi ya udahlah, terima kasih lah sudah nonton video ini. Kita nggak tahu nih ada lanjutannya ya. Dan pastinya aku juga nunggu kata PS Bizer sih, kata PS Bizer, kata PS si siapa, Bokir. Nah, oke. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian subscribe silahkan. Dan tapi terima kasih loh, sebelumnya kalian udah antisipasi kali dan banyak kalian yang nonton ya, walaupun ribuan. And thank you, see you next time.